Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas tentang illegal fishing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perikanan yang saya ambil dari jurnal Hukum Dosen Hukum Internasional Universitas Islam Indragiri Jalan Stadion nomor 139 Riau oleh Ingrid Fernandes. Sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk yang besar ditambah dengan struktur geografis yang dikelilingi oleh laut, maka laut menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama di daerah pesisir. Seperti nelayan. Nelayan adalah kelompok masyarakat yang bermukim di kawasan pantai, umumnya menggantungkan sumber kehidupan dan sektor kelautan dari perikanan. Selain itu, bagi negara kepulauan seperti Indonesia, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa, di mana perairan di Indonesia adalah laut teritorial, baik perairan kepulauan maupun perairan. Kemudian laut di Indonesia juga sebagai perairan laut zona ekonomi eksklusif (YEE) sesuai dengan pengumuman pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 1980 yang merupakan jaminan masa depan bangsa Indonesia. Saat ini sangat marak terjadi penangkapan ikan secara ilegal atau yang dikenal dengan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dilakukan oleh nelayan lokal maupun asing. Tidak sedikit kasus penangkapan ikan-ikan nelayan nakal dan luar negeri yang sengaja masuk ke kawasan perairan Indonesia untuk mengambil ikan maupun kekayaan laut lainnya. Kapal-kapal patroli di negara luar mulai masuk ke perairan Indonesia yang seharusnya mereka tidak berhak atas perairan tersebut. Namun sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali, walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengolahan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan di luar zonasi yang telah ditentukan, serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan atau lingkungan, semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara ilegal, yang tentunya penangkapan ikan secara ilegal tersebut berakibat terjadinya kepunahan, kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem di sekitar laut. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga penegak hukum di bidang perikanan, mengadakan koordinasi dan berkesinambungan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sanksi yang dijatuhkan terhadap illegal fishing harus sesuai dengan kerugian yang diderita bangsa Indonesia setelah sekian lama dioperasikannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, selanjutnya disebut UU Perikanan. Ternyata undang-undang ini belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengolahan, dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut baik dalam penegakan hukum maupun rumusan sanksi dan koordinasi antara para penegak hukum di bidang perikanan. Untuk itu telah dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, untuk selanjutnya disebut UU Perikanan. Secara teoritis, pencurian ikan illegal fishing adalah tindakan penangkapan ikan
1. Tidak dilengkapi surat izin penangkapan ikan atau SIPI. 2. Menggunakan surat penangkapan ikan SPI palsu. 3. Isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang. Kepunahan sumber daya ikan. Tindakan illegal fishing terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Illegal fishing merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Tindakan illegal fishing telah berubah cara beroperasinya jika dibandingkan dengan cara beroperasi pada tahun 1990-an. Tindakan illegal fishing saat ini telah menjadi a highly sophisticated form of transnational organization crime dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut. Penegakan hukum terhadap tindakan ini dinilai masih kurang memadai dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana. Meskipun demikian, pemerintah berupaya meminimalisir tindak pidana di bidang perikanan dengan melakukan deregulasi terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengamanatkan agar tindak pidana di bidang perikanan diselesaikan melalui jalur pengadilan perikanan. Masih banyak tindak pidana perikanan diselesaikan di pengadilan umum karena penyidik dan jaksa masih menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Seharusnya berlaku asas leg spesialis derogat leg generalis. Bila mana dicermati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang perikanan, maka undang-undang tersebut bermuatan hukum administrasi. Hal ini dilihat dan ketentuan yang bersifat administratif seperti pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIU atau dengan kata lain surat izin usaha perikanan. Pasal 26 ayat 2 menyebutkan kewajiban memiliki SIU ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau lepas wajib memiliki SIPI atau surat izin penangkapan ikan. Pasal 27 ayat 2 menyebutkan setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI, surat izin penangkapan ikan. Pasal 28 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI, surat izin kapal pengangkut ikan. Walaupun sudah ada aturan tersebut, tidaklah setiap orang menaatinya. Acap kali masih terjadi pelanggaran. Untuk penguatan dan penataan berlakunya ketentuan yang bersifat administrasi tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan memuat ancaman pidana penal police
Penal polis merupakan usaha mewujudkan peraturan pidana yang baik, sesuai keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang. Dalam Undang-Undang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam bab 15 dan pasal 84 sampai dengan pasal 105 adanya ancaman pidana kumulatif dalam undang-undang di bidang perikanan tidaklah berarti dengan serta-merta illegal fishing dapat dicegah dan dibasmi sampai tuntas ke akar-akarnya. Sulitnya penegakan hukum illegal fishing setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi yang berwenang dalam mengurusi permasalahan illegal fishing serta adanya konflik kepentingan di antara institusi tersebut. Kebijakan dalam penanggulangan illegal fishing yang terjadi, maka kebijakan aplikasi maupun eksekusi Undang-Undang Perikanan memuat regulasi dan formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah beberapa kali mengeksekusi kapal-kapal nelayan asing yang tertangkap dengan cara dibom dan ditenggelamkan, di mana aktivitas ini sangat diapresiasi oleh nelayan Indonesia, namun sangat diprotes oleh negara-negara yang kapalnya ditenggelamkan. Illegal fishing sangat merupakan hal yang kejahatan ini bersifat internasional, namun negara maupun nelayan tradisional yang merupakan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat pesisir tersebut juga terkena imbas pencurian ikan. Selain itu masyarakat lain yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut yang dipunyai oleh negeri sendiri. Ikan-ikan di Indonesia dicuri lantas diolah dengan peralatan mumpuni sehingga meningkatkan harga jual di luar negeri. Perikanan laut diperkirakan menyumbang 78% dan total produksi perikanan tahun 2002 akan menjadi tumpuan sektor ini. Kemiskinan yang berhadapan dengan kerapuan lingkungan hidup, konflik dan dualisme ekonomi serta tumpang tindih dan tidak berdayanya perangkat kebijakan merupakan tantangan pada gilirannya akan berimbas pada keberlanjutan pertumbuhan sektor ini. Sebagaimana disinggung, pengertian illegal fishing tidak ada dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ketentuan berikut ini jika dilanggar dapat dikategorikan illegal fishing seperti pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. A. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. B. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. C. Setiap kapal perikanan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. D. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam bentuk kerjasama dengan pihak asing. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan: A. Rencana pengelolaan perikanan. B. Potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. C. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. D. Potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. E. Potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. F. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan. G. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan. H. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan. I. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan.
C. Pelabuhan perikanan. K. Sistem pemantauan kapal perikanan. L. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan. M. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya. N. Pembudidaya ikan akan dan perlindungannya. O. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya. P. Rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya. Q. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap. R. Kawasan konservasi perairan. S. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. T. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke wilayah negara Republik Indonesia. U. Jenis ikan yang dilindungi. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 1. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkapan ikan atau alat bantu yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. 2. Ketentuan mengenai alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 1. Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong atau alat yang membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan ikan. 2. Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong atau alat yang membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Pemerintah melakukan sosialisasi bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan alat yang membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan. Masih banyak pasal-pasal lain yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan teknis pelaksanaan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Selain dalam Undang-Undang Perikanan juga diatur dalam peraturan undang-undang lainnya. 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta aturan pelaksanaannya lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang usaha perikanan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan, penelitian, dan pengembangan perikanan. 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per 13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per 14/Men/2005 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per 15/Men/2005 tentang penangkapan ikan dan pembudidaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial. 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per 0.05/Men/2008 tentang usaha perikanan tangkap. Peraturan perundang-undangan di atas secara tegas harus ditegakkan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah perairan. Setiap orang, badan, atau negara asing wajib tunduk pada ketentuan hukum agar tidak terkena sanksi illegal fishing. Untuk memanfaatkan sumber daya perikanan agar tidak terkena sanksi illegal fishing, maka dalam keadaan tertentu mesti dilengkapi persyaratan perizinan. Perizinan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengendalikan penangkapan ikan. Pemberian izin dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya ikan yang ada
dalam aspek pelestarian lingkungan dan dampaknya terhadap ekosistem serta manfaatnya terhadap keberlanjutan sumber daya yang tersedia untuk masa depan bangsa. Berikut ini izin yang harus diperhatikan agar tidak tergolong kepada tindakan illegal fishing. 1. Surat izin usaha perikanan atau SIUP pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menentukan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. Kewajiban memiliki SIUP tidak berlaku bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Pasal 26 di atas secara tegas menyebutkan setiap usaha perikanan wajib memiliki SIUP kecuali bagi nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil. 2. Surat izin penangkapan ikan atau SIPI pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menentukan 1. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di laut lepas wajib memiliki SIPI. 2. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI. 3. SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh Menteri. 4. Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemerintah. 3. Surat izin kapal pengangkut ikan SIPI. Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menentukan 1. Setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI. SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh Menteri. Dalam penerbitan izin sangat diperlukan disiplin yang ketat oleh para pihak yang terkait. Saat ini kegiatan penangkapan ikan di Indonesia telah menghadapi kondisi yang kritis. Eksplorasi dan eksploitasi tanpa batas dapat merugikan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu pembatasan dan konsistensi dalam penanganan penangkapan ikan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia di kemudian hari. Sanksi terhadap illegal fishing di Indonesia banyak faktor yang teridentifikasi penyebab terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia, yaitu 1. Luasnya potensi laut yang belum dikelola. 2. Peluang bisnis ikan yang menggiurkan. 3. Kelemahan penegakan hukum. 4. Mentalitas aparat. 5. Faktor perundang-undangan. Reformasi hukum perikanan di Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Undang-undang ini amatlah penting mengingat luas perairan Indonesia mendekati 6 juta kilometer persegi, mencakup perairan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, memerlukan penegakan hukum dan pengamanan laut dan gangguan dan upaya dari pihak asing. Sanksi terhadap illegal fishing tersebut diatur dalam Undang-Undang Perikanan terhadap beberapa pasal, diantaranya pasal 84 sampai dengan pasal 104. Kemudian kesimpulan yang saya ambil dalam illegal fishing ini, 1. Undang-Undang Perikanan telah merumuskan banyak hal mengenai pencegahan, pengawasan, pemberdayaan, dan penindakan terhadap pelaku sektor perikanan, baik nelayan nasional maupun nelayan asing. Begitu juga dan jenis alat tangkap
yaitu nelayan tradisional sampai nelayan modern. Dua sanksi dalam Undang-Undang Perikanan terbaru lebih berat dibandingkan undang-undang sebelumnya. Dengan sanksi yang lebih berat pun belum memberikan efek jera terhadap pelaku illegal fishing. Sanksi 6 tahun penjara bagi pelaku penangkapan ikan tanpa sipi, sanksi 7 tahun bagi pemalsuan SIUP, SIP, SIKPI, denda paling banyak 20 miliar. Namun sayangnya undang-undang tidak membuat rumusan sanksi minimum sehingga hal ini menjadi celah hukum. Sekian dari saya, bila ada kata salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.